Bro, kali ini gue akan bahas teknik manipulasi mematikan dari cewek yang bisa melumpuhkan cowok. Cewek punya senjata ampuh untuk mendapatkan apa yang dia mau dari seorang pria. Untuk mendapatkan hal sederhana seperti perhatian dan kasih sayang, sampai hal-hal yang sifatnya material kayak duit, rumah, dan mobil. Video ini gue bikin untuk membantu para cowok biar nggak masuk ke dalam jebakan cewek yang bisa menghancurkan emosi, karir, masa depan, bahkan hidup lo. Ya, yang pertama, play victim. Bersikap seolah-olah dia jadi korban atas kesalahan lo. Hal ini tujuannya cuma satu, bro, bikin lo merasa bersalah. Karena lo merasa bersalah, lo jadi mau melakukan apapun untuk menebus kesalahan lo. Teknik yang paling sering dipakai adalah mengungkit-ungkit kesalahan. Ini sering jadiin alasan biar lo maafkan kesalahan fatal yang dilakukan cewek. Ya, contoh, di masa lalu lo pernah ketahuan bohong atau mengingkari janji. Setiap kali dia mau sesuatu dari lo, dia akan mengungkit-ungkit kebohongan lo di masa lalu. Padahal udah gak relevan sama kondisi sekarang. Tujuannya cuma satu, bro, ya, cuma bikin lo ngerasa berdosa, merasa bersalah. Si cewek seolah-olah udah berkorban banyak banget buat lo. Jadi udah sewajarnya lo menuruti permintaan dia. Orang yang suka play victim lebih tinggi peluangnya untuk berbohong dan melakukan hal-hal jahat demi mendapatkan keuntungan pribadi, termasuk melakukan perselingkuhan dan pengkhianatan. Yang kedua, kata-kata kasar. Nggak ragu cewek ngeluarin kata-kata hinaan yang menyakiti perasaan lo. Tujuannya biar harga diri lo turun, ya. Ada cowok yang ketika direndahkan dia makin minder, makin gak berani ngelawan dan membantah, makin takut, makin merasa harus menuruti permintaannya. Yang ketiga, regresi, ya. Jadi anak kecil. Regresi ini diartikan sering nangis, ngambek, ngamuk, intinya bersikap kayak anak kecil, ya. Ini biasanya dilakukan sama cewek-cewek manja yang permintaannya selalu dituruti orang tuanya. Intinya dia ingin manipulasi naluri kebapakan lo, ya. Dengan bersikap seperti anak kecil, manfaatkan rasa nggak tega, kesal, sebel, sekaligus rasa sayang. Yang keempat, silent treatment, ya. Atau tiba-tiba diam. Diartikan seperti menolak ketemuan, nggak mau ngomong, nggak mau chatting, blok semua kontak dan sosmed. Buat cowok ini bisa jadi manipulasi yang sangat menyakitkan dan ampuh banget. Lo jadi menduga-duga, overthinking. Apa yang sedang dia lakukan? Jangan-jangan dia balikin lagi sama mantannya. Jangan-jangan dia benci sama lo. Biasanya kalau di silent treatment, cowok akan panik. Mulai memborbardir semua sosmed cewek dengan isi chattingan, coba telepon setiap saat. Saat cewek untuk memutuskan buka komunikasi lagi, dia udah di atas angin, ya. Dia udah di atas angin posisinya. Udah jauh di atas si cowok. Biasanya minta apapun pasti akan diturutin oleh cowok. Yang kelima, manipulasi dengan kecantikan. Pemanipulasi dengan kecantikan termasuk juga dengan keindahan tubuhnya. Dia akan minta sesuatu dari lo bermodalkan pesona fisiknya. Kasih lo rayuan dan godaan buat minta sesuatu. Statement ini dibuktikan juga menurut sains kalau kita sedang nafsu. Ada bagian dari prefrontal cortex dari otak kita yang tidak berfungsi optimal. Akibatnya kita jadi nggak bisa berpikir logis, ya, dan cenderung menuruti apa saja permintaan cewek. Nah, gimana cara biar lo nggak kemakan teknik manipulasi ini? Intinya, jangan emosional, ya. Lo harus tetap logis. Kalau dia drama, jangan ikut-ikutan drama. Kalau perlu menghindar, ambil jarak dari dia. Kalau dia ngedimin lo, jangan bombardir chattingannya. Tunjukin kalau lo nggak peduli dengan tingkahnya. Lo punya kerjaan lebih penting daripada sekedar ngurusin cewek. Dan bilang ke dia, lo tahu kalau dia sedang berusaha manipulasi lo, dan lo nggak suka dengan hal itu. Kalau mau ngasih sesuatu buat cewek, berikanlah karena dia memang pantas mendapatkannya, bukan karena dia manipulasi lo. Satu lagi dalam relationship ini, ya, yang bisa manipulasi bukan cuma cewek, tapi cowok juga bisa. Kesimpulannya, teknik ini adalah teknik manipulasi yang sering dipakai cewek untuk mendapatkan sesuatu dari cowok. Yang pertama, play victim. Yang kedua, kata-kata kasar. Yang ketiga, regresi atau jadi anak kecil. Yang keempat, silent treatment atau tiba-tiba diam. Yang kelima, manipulasi dengan kecantikan. Bro, buat lo yang tahu hal ini, jangan sekali-kali menggunakan pengetahuan ini untuk kejahatan, ya. Cowok sejati gak akan pernah ngelakuin untuk kejahatan, bro. Jadilah pria yang bertanggung jawab. Gue yakin lo adalah seorang pria sejati. Semangat, brother.